kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti setiap pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu firman berbentuk pewahyuan menjadi rema, dan kami mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan kehendak Tuhan pada zaman ini. Urapi kami, perbesar kapasitas kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Shalom Elohim. Puji Tuhan. Saudara, saya akan langsung masuk firman Tuhan dengan menggunakan PowerPoint. Saya diberi waktu ada setengah jam. Mudah-mudahan ini bisa cepat. Ya, ya, oke. Ya, saudara, kita berada di satu masa yang paling unik yang ada dalam sejarah manusia, yaitu secara Ibrani kita berada di tahun 5785 ya. 85 ini PH. P itu artinya mulut ya. Jadi kuasa perkataan. Jadi kita berada di dekade 80, 81, 82 ini kuasa perkataan, deklarasi. Jadi kita banyak mendeklarasikan firman apa yang Tuhan rencanakan terjadi. Dan He itu 5 itu bicara tentang Roh Kudus. Jadi firman ditambah Roh Kudus jadi kenyataan. Nah, saya akan bicara tentang revival Indonesia, gerakan rohani di Indonesia. Saudara, mulai tahun ya, bukan tahun ini tepatnya, tapi mulai tahun 2025 ini, mulai tahun 5785 ini kita akan menuju pada penggenapan gelombang kebauan rohani, lawatan gerbang timur, lawatan Indonesia. Jadi kalau saya khotbah dari Salman, saya sebut ini judulnya Indonesia Jam Allah. Ada juga Israel Jam Allah. Tetapi kita lihat bahwa Indonesia ini ada di nubuatan di akhir zaman ini. Nah, yang pertama, firmannya adalah kemuliaan Tuhan datang dari timur. Dari Yesaya 43 ayat 2 sampai 4. Nah, saudara saya mau perkenalkan di timur, di Israel itu ada 12 pintu gerbang. Kalau kita lihat ini, pintu gerbang ini ada 12 seperti di kitab Wahyu, dan kalau diperbesar arahnya ini menuju kepada 8 mata angin. Nah, kita melihat ada gerbang timur, itu ada pintu gerbang Lions Gate, Golden Gate, dan Bethany Gate. Dan ini kalau diperbesar ini mengarah ke Asia Timur. Nah, di gerbang timurnya ada Lion, ada Golden, ada Bethany Gate. Indonesia ini berada di Golden Gate di timur Yerusalem. Nah, firmannya berkata, Yesaya 43:1, lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Ayat 2-nya, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Jadi, saudara, kemuliaan Tuhan itu datang dari timur. Ini adalah gerbang Golden Gate yang menghadap ke timur, gerbang yang tertutup, tapi sangat istimewa. Karena di gerbang ini dulu Yesus naik keledai, Hosana, Hosana, dan nanti dia akan datang kembali dari timur ini. Indonesia berada di last wave revival, itu gelombang tsunami Asia, jadi artinya cepat sekali gelombangnya. Dari mana kita dapat istilah ini? Dari pertemuan doa yang dikenal dengan World Prayer Assembly, gerakan doa sedunia yang awalnya dimulai dari kota Seoul di Korea Selatan. Kemudian tahun 2012 Indonesia dicanangkan sebagai pusat kegerakan doa dan kebauan rohani. Tahun 2022 diulang lagi. Dan terakhir kemarin 2023 turun ke selatan yaitu ke Perth, ke Australia. Ini gelombang kemuliaan dari timur. Nah, tadi saya sudah perkenalkan ada gelombang, ada Golden Gate, ada Lions Gate, ada Bethany Gate. Nah, kegerakan pertama kali itu terjadi di Korea Selatan. Kita tahu bahwa Korea Selatan ini pusat gerakan doa selama bertahun-tahun. Kemudian kaki Dian pindah ke Indonesia. Itu tahun 2012 dicanangkan di Indonesia ini pusat doa dan
kebaunan rohani. Ini deklarasi ya, walaupun kita tunggu masih belum nyata, tapi kemudian tahun 2023 diadakan untuk di gerbang Bethany Gate, yaitu di Perth di Australia. Inilah profetik semua, berbagai gereja, berbagai sinode, denominasi, kumpul untuk wilayah eh, gerbang timur. Jadi ini kesepakatan dari banyak hamba Tuhan. Ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang ngerti, ada yang tidak. Ya, tapi itulah yang terjadi. Nah, Tuhan Yesus juga datang dua kali akan dari timur ke barat rutenya. Dikatakan di Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar di sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi Tuhan datang dari timur ke barat, kemuliaan dari timur ke barat. Ini negara-negara timur ini istimewa. Ya, Indonesia ini disebut adalah burung buas dari timur, walaupun sekarang ini burung buasnya ada dua, yang dari timur yaitu dari Indonesia dan juga Amerika Serikat. Karena lambang Amerika Serikat sama Garuda, seperti Garuda Pancasila juga, mirip sekali. Yesaya 46 ayat 11 dikatakan yang memanggil burung buas dari timur dan yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Melaksanakan keputusan Tuhan dari negeri yang jauh. Nah, negeri yang jauh ini adalah Indonesia, Nusantara. Jadi saudara, ini bukan teori yang saya dapatkan, ini berbagai hamba Tuhan, saya rangkum, saya coba renungkan, saya coba hayati dan coba mengerti, kemudian saya coba share. Dan ternyata dari berbagai gereja menangkap hal yang sama. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Bahkan beberapa sinode langsung membuat action plan sebagai burung buas di timur, apa yang akan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang harus dilangsungkan, direncanakan, apa yang dilaksanakan dan seterusnya. Jadi ada satu action sih ya. Walaupun kita tunggu masih belum nyata, tapi kemudian tahun 2023 diadakan untuk di gerbang Bethany Gate, yaitu di Perth di Australia. Inilah profetik semua, berbagai gereja, berbagai sinode, denominasi, kumpul untuk wilayah eh, gerbang timur. Jadi ini kesepakatan dari banyak hamba Tuhan. Ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang ngerti, ada yang tidak. Ya, tapi itulah yang terjadi. Nah, Tuhan Yesus juga datang dua kali akan dari timur ke barat rutenya. Dikatakan di Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar di sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi Tuhan datang dari timur ke barat, kemuliaan dari timur ke barat. Ini negara-negara timur ini istimewa. Ya, Indonesia ini disebut adalah burung buas dari timur, walaupun sekarang ini burung buasnya ada dua, yang dari timur yaitu dari Indonesia dan juga Amerika Serikat. Karena lambang Amerika Serikat sama Garuda, seperti Garuda Pancasila juga, mirip sekali. Yesaya 46 ayat 11 dikatakan yang memanggil burung buas dari timur dan yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Melaksanakan keputusan Tuhan dari negeri yang jauh. Nah, negeri yang jauh ini adalah Indonesia, Nusantara. Jadi saudara, ini bukan teori yang saya dapatkan, ini berbagai hamba Tuhan, saya rangkum, saya coba renungkan, saya coba hayati dan coba mengerti, kemudian saya coba share. Dan ternyata dari berbagai gereja menangkap hal yang sama. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Bahkan beberapa sinode langsung membuat action plan sebagai burung buas di timur, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang harus dilangsungkan, direncanakan, apa yang dilaksanakan dan seterusnya. Jadi ada satu action ke depan. Dalam Sakarya 12 dikatakan, Sakarya 12, dan banyak bangsa, suku bangsa ini salah satu ejaan yang lain mengatakan akan menggabungkan diri pada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu, maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku padamu. Nah, ini menarik saudara, kan Indonesia merupakan negara yang paling banyak suku bangsa yang belum dengar Injil. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini ada pusat-pusat kebaunan rohani. Ya, mulai dari timur ke barat gerakannya. Nah, di timur ini di Manokwari Ibu Suset Heting membuat pos di Manokwari dan dia sudah menguasai hampir 20 distrik di Papua ya.
di Irian Jaya atau Papua Barat. Papua seluruhan ini sekarang 6 provinsi. Kemudian di Manado, ini sudah ada Revival Indonesia Tengah. Dan juga di Medan ini Revival Indonesia tahun 2016 itu kumpul semua hamba Tuhan. Itu Pendeta Jonathan David yang menjadi menyampaikan pesan profetiknya. Sementara di tengahnya ini ada pusat-pusat fokus ya, fokus di Mentawai, Makassar dan Merauke. Nah, ada yang menarik yaitu bahwa Injil itu bergerak dari timur ke barat. Injil bergerak dari timur ke barat Markus 16 ayat 8c dan ini hanya ada di Alkitab bahasa Indonesia maupun Alkitab yang baru. Jadi Alkitab ini ada terjemahannya, terjemahan Septuaginta dan Aramaik. Makanya di bahasa Inggris itu macam-macam, ada King James Version, ada New American Standard Bible, ada nah itu penekanannya ya penekanannya itu yang membedakan, tetapi isinya tetap sama. Nah, penekanannya ini menarik. Markus 16 ayat 8 bagian C. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Nah, perhatikan saudara, pergerakannya dari timur ke barat. Berita yang kudus tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Apa itu? Injil. Injil bergerak dari timur ke barat. Jadi revival kebenaran rohani itu dari timur ke barat. Nah, itu pewahyuannya gitu. Lalu dibuktikan. Nah, terus terang saya nggak meneliti ini. Ada peneliti namanya Peter Sukuhira. Dia tinggal di Karmel di Israel dan dia membuat penelitian dan menemukan bahwa ternyata kebenaran rohani itu bergerak dari timur ke barat dan sudah ada bukunya dan dia sempat seminar di Indonesia. Menyiapkan Indonesia, Anda berada di wilayah timur, siap untuk kembali Injil kembali ke Yerusalem, begitu katanya. Nah, saudara, dari timur ke barat, di mana pertama kali revival, kebenaran rohani terjadi, Pentakosta pertama saya sebut, atau gelombang pertama. Ya, nah kebetulan di Indonesia ini sudah mulai terbiasa istilah Pentakosta ke satu, kedua, ketiga. Peter Wagner itu istilahnya gelombang satu, gelombang dua, dan gelombang tiga. Nah, gelombang satu ini di Yerusalem pada waktu Petrus kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Itu tahun 33 Masehi. Kemudian dari timur ke barat, dari Yerusalem, Israel mana baratnya Israel? Itulah Eropa. Nah, kegerakan di Eropa ditandai dengan revival di kota Wales, seluruh kota bertobat, kemudian ke New Hebrides di Inggris dan di Amerika Utara. Sampai puncaknya di Azusa Street di Los Angeles tahun 1906. Ini masuk di gelombang kedua, di mana setelah 1906 itu lahir Badan Misi Dunia Penginjil Gereja-Gereja Mega Church ya. Korea Selatan lahir dari 1906, Choi Yonggi, kemudian Billy Graham, kemudian lahir Full Gospel Businessman Fellowship, pelayanan para navigator, dan seterusnya, pemuridan nih. Nah, tetapi kemudian masuklah gelombang ketiga ini, ada yang mengatakan ini mulai berlaku di tahun 2000-an. Tahun 2000 itu dari Asia Timur. Nah, khususnya di Prayer Assembly inilah dicanangkan yang tahun 2012 tadi, tahun 2022 dan 2023 yang di Korea, Indonesia, dan di Perth. Dimulai dari Indonesia, kemudian akan ke bangsa-bangsa, kembali ke Yerusalem. Nah, puncak dari Pentakosta atau gelombang tiga itu dimulai dari Indonesia. Nah, jadi dimulai dari Indonesia, menarik. Nih. Kemudian ke bangsa-bangsa, kemudian baru Injil kembali ke Yerusalem. Jadi kata pusat kegerakannya Indonesia. Nah, semua bertanya, sudah terjadi belum? Kalau kita lihat, ya yang terjadi di Indonesia lebih baik perpecahannya, suam, dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan sudah melawat, tidak ada yang bisa menahan. Nah, kalau kita gambarkan sebagai gelombang air, gelombang laut, maka ketika Pentakosta pertama, gelombang pertama ini gelombangnya baru 1 sampai 3 meter, masih ringan, masih apa namanya, eh, relax, relax. Tetapi sekali KKR yang tobat bisa 3.000 orang dan yang kedua kali 5.000 orang langsung dibaptis. Itu luar biasa. Nah, kemudian dari Yerusalem ke seluruh benua Eropa. Nah, Eropa membutuhkan 1.400 tahun untuk mencapai transformasi di mana ditandai dengan ya gerakan Protestan melahirkan revolusi industri. Maka Eropa jadi makmur, kaya raya, dengan kekayaan itulah mereka mengirim misionari. Ya, pertobatan massal ini ditandai dengan munculnya gerakan Pentakosta dan karismatik.
di Amerika. Jadi kalau di Eropa itu lebih banyak gereja Protestan, Anglikan, Katolik, ini Pentakosta. Lebih tinggi gelombangnya 5 sampai 7 meter. Ya, kalau kapal 5-7 meter tuh dia akan mabuk. Nah, ini mabuk, Saudara. Mabuk apa ini? Mabuk Roh Kudus. Ya, cepat sekali, guys. Kemudian masuk yang ketiga ini mulai masuk ke tim baratnya, eh, timur ke barat, yaitu ke Asia Timur. Ya, baratnya Amerika atau Korea Selatan butuh waktu 50 tahun. Cina 30 tahun itu 20.000 orang bertobat tiap hari. Singapura dalam 7 tahun generasi muda ini 50% lahir baru. Ini cepat 7 sampai 9 meter. Nah, harusnya Indonesia masuk gerakan ini, tetapi sampai tahun 2020 sampai sekarang bahkan belum siap. Ini udah 2025. Ini harusnya saya buat 2025, selalu ingat. Tetapi Nigeria mengalami lawatan terlebih dahulu, Republik Islam, kemudian India, dan banyak lagi KKR, juta-juta yang hadir. Nah, Korea Selatan ini ditandai dengan lebih dari 50% lahir baru dan muncullah Samsung, Daewoo, Goldstar, ya, merek-merek Lotte, perusahaan-perusahaan besar yang kaya dan visionari. Nah, Cina ini besar, saudara. Konon sekarang udah 200 juta orang Kristennya di bawah tanah. Tapi karena penduduknya 1,5 miliar, jadi tenggelam, nggak ada beritanya. Tapi tandanya setiap ada pertobatan, ada kebangunan rohani, ada pertumbuhan ekonomi. Dan Cina sempat menembus 15%. Dan Cina ini negara pertama yang negara yang menyatakan Israel adalah negara resmi di Timur Tengah. Ya, sebelum dia mengakui Arab Saudi segala macam, Israel yang pertama kali diakui. Jadi ini sangat diberkati. Demikian juga Singapura memberkati Israel, Korea Selatan memberkati Israel. Nah, Indonesia baru bisa terjadi lawatan kalau memberkati Israel. Nah, harus orang Kristen yang bergerak. Nah, sekarang waktunya Indonesia dari timur ke barat dan nanti saya jelaskan lebih dalam. Nah, ini cepat sekali. 9 sampai 11 meter tsunami Asia. Mungkin katanya punya waktu 3 tahun untuk kemudian Injil kembali ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat pergerakannya seperti ini, pusatnya di Yerusalem, gelombangnya 1 sampai 3 meter, kemudian masuk ke Eropa 3 sampai 5 meter, kemudian dari timur ke barat ke Amerika 5-7 meter, cepat 300 tahun, masuk ke baratnya Amerika itu Korea Selatan, pertama kali di Pyongyang, Korea Utara lawatan, kemudian ke selatan, ini butuh 50 tahun. Demikian juga Cina, Indonesia nanti akan cepat sampai Injil kembali ke Yerusalem. 40 ayat 10 katakan, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dari ujung bumi. Nah, nyanyian baru pujian penyembahan itulah Pondok Daud. Dari ujung bumi, itulah Indonesia. Baik laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau dan segala penduduknya. Negara kepulauan, penduduk negara kepulauan itulah Nusantara. Nah, jadi Nusantara ini menyembah Tuhan. Dan terbukti sampai hari ini, Indonesia merupakan negara yang paling banyak menciptakan lagu-lagu pujian. Dulu Amerika banyak kaset rohani. Sekarang Indonesia ini banyak lagu-lagu baru dan sudah mendunia, lagu-lagu penyembahan. Nah, ada dua raksasa. Yang pertama disebut komunis dan yang kedua disebut radikalis. Di utara ini raksasa komunis anyar runtuh dengan runtuhnya tembok Berlin tahun 1990. Maka Eropa Timur, Eropa Barat bersatu. Kemudian di bagian utara Uni Soviet bubar tahun 1990. Jadi Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraina. Dan di timur Hong Kong kembali ke Cina. Sehingga akhirnya pintu gerbang timur terbuka, Alkitab, bahan-bahan penginjilan bisa masuk ke Cina daratan dari lewat Hong Kong. Nah, ini raksasa komunis sudah rontok. Ya, itu dibuktikan. Memang partainya komunis di Cina, tapi sistemnya sekarang udah kapitalis. Ya, Cina ini teknologinya sekarang mengalahkan Amerika, bisnisnya semuanya. Nah, tinggal yang di selatan ini, The Last Giant ini, raksasa terakhir inilah di Indonesia itu radikalisme, jihad. Nah, inilah yang akan dihancurkan oleh kuasa surgawi. Jadi raksasa komunis ini hancur dengan rubuhnya tembok Berlin, sehingga Eropa Timur dan Barat bersatu. Kemudian di utara Uni Soviet bubar.
Ya, lalu di timur Hong Kong kembali ke Cina. Nah, sekarang inilah Indonesia yang akan diruntuhkan radikalismenya. Segala upaya ya lewat doa Densus 88 terus bergerak. Masih ada intoleran, tapi tidak signifikan. Ya, satu dua gereja aniaya pada, tetapi kita lihat akhirnya mereka akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah informasi yang ini, prophetic action, yaitu pembuka gerbang timur. Dari menara doa di Yerusalem ada dua, satu di Yerusalem House of Prayer, pimpinan Tom Hess, dan satu lagi menara doa Sukat Halel, yaitu di sini mereka membuat pimpinan Rick Riding, memberikan kunci Daud ke Indonesia untuk membuka pintu gerbang timur, karena nanti Raja Kemuliaan akan datang dari timur. Pada waktu yang sama juga rabi-rabi Yahudi yang walaupun belum percaya Yesus sebagai juru selamat, tetapi mereka mengakui bahwa Mesias akan datang dari timur. Mereka pergi ke puncak Jayawijaya, membuka gerbang timur ke puncak Gunung Kartens. Jadi Raja Kemuliaan dari timur, dan pada tanggal yang sama ini 21 Juni, Pendeta Syafaat Jaringan Doa Wanita, ibu-ibu di Wamena, di Sangkakala untuk Raja Kemuliaan datanglah. Ini satu sama lain tidak saling kenal, saudara, tapi bisa bergerak sama-sama itu Roh Kudus. Nah, saya bisa tahu karena saya ada di tiga area ini. Saya dapat informasi dari tiga area ini dan ada di Facebook tahun 2015, sudah lama. Raja Kemuliaan Tuhan Yesus masuk dari gerbang timur ya. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu gerbang, terangkatlah hai pintu yang berabad-abad supaya raja masuk Raja Kemuliaan. Tuhan Jaya Perkasa, perkasa dan pemenangan, masuk Raja Kemuliaan. Nah, saudara, Raja Kemuliaan akan masuk dari pintu gerbang yang berabad-abad yang tertutup. Itulah pintu gerbang timur yang tadi kita lihat Golden Gate tertutup. Ya, sementara itu dulu kami bisa bagikan karena di sini ada tanya jawab, diskusi. Nah, Bapak Surgawi, firman pesan pewahyuan sudah disampaikan. Indonesia di hatinya Tuhan, Indonesia jaya Allah. Dan sekarang waktunya Tuhan untuk kami boleh meresponi, kami boleh bikin action plan, kami boleh menghidupi firman ini dan menjadi pelaksana firman Tuhan pada zaman ini. Mampukan kami semua, firman tidak kembali dengan sia-sia. Kami mendapatkan rema pagi hari ini dan kami bisa melakukan tindakan yang atau action yang lebih nyata sehingga tiap bulan ada good news, kabar baik, banyak orang diselamatkan, desa-desa bergabung dengan Tuhan Yesus, sampai ke RT RW ada revival, sampai Indonesia penuh kemuliaannya. Dalam nama Yesus. Amin.